Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi membuat standar orang tidak boleh nulis ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu usul fikih sampai dia selesai dalam beberapa manhaj ilmu mantik. Maka orang nggak bisa masuk ke Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masuk lewat A, dibalas dengan apa? Balasannya itu bertubi-tubi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Anak kecil kita ajarkan menjadi anzilun nas manazilahum, hadis Abu Dawud. Nabi mengatakan, tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya, manzilah akalnya. Anak kecil kan suka permisalan, maka buatlah permisalan yang baik terhadap anak kecil. Jangan kasih teori-teori. Anak kecil tuh suka kisah, maka berceritalah tentang kisah-kisah. Ya, kalau nggak tahu, jangan bilang, gue nggak tahu, lu nanya-nanya aja, kurang ajar gitu ya, begitu. Ntar dulu, itu besok aja gitu, pura-pura tahu aja. Kalau itu besok dah gitu. Jadi biar dia tetap memandang ayah ibunya orang alim. Itu perlu. Orang tua itu guru pertama. Jadi jangan mendiskon diri depan anak. Antum cukup mendiskon diri depan orang alim. Depan anak jangan. Harus juga dikit. Terus jadi lakukan apa? Permisalan yang baik dan cerita. Jadi caranya bacalah kisah-kisah sahabat Nabi, ceritakan itu. Cuma itu. Jadi buku-buku kisah para sahabat, kisah para Nabi itu menurut saya sudah wajib untuk orang berkeluarga atau orang yang punya murid anak-anak. Jadi antum mau nutup pengajian, ngajar, kemudian cerita. Anak-anak itu bosen loh belajar iqra, qiraati, tilawati itu bosen. Jadi Imam Ibnu Shalah mengatakan ahli hadis itu sebelum nutup kajian selalu memulai dengan kisah-kisah dan mawaiz. Dan itu sunnah. Supaya nggak monoton. Coba pakai itu deh. Nanti dia rindu sama kita. Nanti pulangnya dan Nur itu dirundukan. Bapakku Ustadz. Tukang cerita bagus gitu. Yang kedua tentang irfan. Irfan itu sama dengan ma'rifat. Istilah ini istilah Arab. Ketemu di teks Sufi, ketemu di teks Syiah. Ada nggak titik temunya? Titik temunya di tujuannya, tapi berbeda di thariqahnya. Karena thariqahnya berbeda, maka hasilnya berbeda. Thariqahnya irfan Syiah itu mukhtalit bil falsafah, bercampur dengan falsafah. Ini bisa kita buktikan dengan kitab Mulla Sabra. Yang saya termasuk penikmat kitab itu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, hikmah yang luhur. Hikmah yang luhur itu kitab ajib. Cuma di dalamnya isinya apa? Rot. Kayak kitab filsafat makalam campur. Filsafat kalam. Filsafat itu kan isinya berteori. Kalam itu isinya mengkritisi. Nah, di dalamnya isinya teori kritik. Tapi yang diteorikan ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat itu kan toriknya cuma zauq. Intuisi. Ketika diteorikan, dia kemudian menjadi akli. Teori lagi. Gitu. Ya, lihat aja kitab Al-Hikmah, dia kritik. Yang paling sering dikritik itu mbahnya, nama saya, bukan mbahnya saya ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu paling gemar tuh. Itu kalau dilihat, mungkin udah bonyok kali Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi hidup, mungkin ya habis lagi dia. Ya. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi membuat standar orang tidak boleh nulis ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu usul fikih sampai dia selesai dalam beberapa manhaj ilmu mantik. Maka orang nggak bisa masuk ke Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masuk lewat A, dibalas dengan apa? Balasannya itu bertubi-tubi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau ngikutin versi beliau, kita ini nggak ada yang masuk standar pun. Ya, antum itu belum boleh belajar filsafat versi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ibarat tuh. Belum boleh belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik sampai beres tuh alat-alat mantiknya sama beliau. Nah, itu kan kalau kita ngikutin kan repot juga. Ya, nggak usah kita kultuskan ilmu ini, kita ambil aja yang mudah-mudahnya. Orang pintar itu bukan yang mempersulit persoalan, tapi yang mempermudah persoalan. Seharusnya dipelajarinya 100, cukup 5 kan keren tuh. Ya. Seharusnya ya dia harus riyadhah dulu sekian tahun, ya cukup berapa hari
Bisa. Dulu orang satu zikir Ismul Jalalah Allah itu 5 tahun. Sekarang antum cuma 40 hari. Kadang-kadang 10 hari udah beres. Tergantung. Jadi ada nggak titik temunya? Ada, tujuannya sama, ingin mengenal Allah. Bedanya apa? Sesekali Mullah Sadra menyebutkan, ya, tidak paham ini kecuali dengan zauq. Oh, jadi dia kasih kuncian. Tapi kok bercampur lagi? Maka zauqnya dia tetap zauq akli. Belum zauq qalbi apalagi ruhi. Itu sebabnya di Syiah tidak ada thariqat riyadhah seperti riyadhah sufi. Atas dasar ini tidak ada Syiah yang bertasawuf. Tasawuf miliknya Ahlus Sunnah. Maka inilah kekeliruan besar Salafi yang menganggap Sufi itu bagian dari Syiah. Itu keliru besar. Ini rata-rata orang nggak ngerti ngomong itu. Seperti Nicholson mengatakan Sufi itu bagian dari Buddha, dari Kristen. Kan Nicholson dulu ngomong begitu. Birmingham. Ya. Kalau Nicholson apa bukunya tuh? Islamic Mysticism ya, kalau nggak salah ya. Baca-bacaan zaman-zaman lagi senang-senang filsafat tuh ya. Nicholson, itu yang kemudian dia punya murid di Mesir namanya Abu Ala al-Afifi. Dia kemudian senang Ibn Arabi. Tapi dia bilang, yang ngajarin saya Nicholson, ya salam. Maka Ibn Arabi versi dia itu bukan versi Zauqi, lebih kepada Akliyah 11-12 sama Syiah. Inilah yang dimaksud oleh teman-teman saya. Sekarang filsafat masih berkembang di kalangan Syiah, iya. Di kita juga ada. Tapi filsafat versi mereka itu masih lebih serius. Yang saya sering cerita, Said Kamal al-Haidari itu sekali ngajar di hauzah beliau, di depannya ada 20 kitab. Kapan dia bacanya? Dia ngajar mulu. Cepat cara bacanya. Jadi dia kemudian ketika ngajar udah ditandain semua. Kamu lihat ini, kamu lihat ini. Sesekali lihat deh, tapi jangan jadi ini ya. Jadi pengikut. Jadi ada titik temu, ada di tujuan tapi beda di thariqah. Mereka masih talfik antara akliyah dan qalbiyah. Tapi akhirnya jadi abu-abu. Sedangkan di Sufi harus kita menanggalkan hijab akliyah itu. Gitu. Jadi jangan main dari jauh, masuk terjun langsung. Jadi kalau bahasa kasarnya, di Syiah masih berteori. Kalau bahasanya ainul yakin. Dia ngeliat nih, oh begini ya. Belum masuk. Kalau di Sufi sudah hakul yakin. Dia langsung telan itu rasanya. Dilihat madu, dia teorikanlah madunya begini. Nah itu irfani. Kalau di Sufi, dia langsung telan. Nggak perlu teori. Maka mohon maaf, para Sufi kadang lemah dalam mengibaratkan. Ya. Beberapa Sufi lemah nggak mengibaratkan. Kecuali Ibn Arabi. Maka Ibn Arabi walaupun mengkritisi Syiah Imamiyah, itu Mullah Sadra nggak berani ngeritik. Yang ngeritik Al-Amuli, ahli kalamnya Syiah. Ahli kalam Syiah ini kenceng juga. Ya. Haidar Kamali aja bagi salah satu mereka, Yasir Habib, dianggap kufur sama dia. Jadi teolog ahli kalamnya Syiah itu lebih gila daripada ahli kalamnya Wahabi dan Asy'ari dalam mengkafir-kafirkan orang. Ya. Lebih, bukan liberal apa ya, lebih saklek nggak ketulungan ya. Saya juga nggak habis pikir itu. Tapi giliran mereka yang udah kena Mullah Sadra, oh itu jadi lembut. Seperti Kamal al-Haidari, ya, lembutnya begitu. Antum dengerin deh, Kamal al-Haidari kalau ngomong meledak-meledak, tapi hatinya ada kelembutan, kira-kira begitu. Dia mau insaf. Saya menyebutnya Syiah munsif. Seperti ada Wahabi munsif, ahli kalam Asy'ari munsif, ya itu dia.